Shalom jemaat yang terkasih, Shalom, bangkit Pak. dan bercahayalah. Senang sekali menjumpai sekalian dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata apa yang aku lakukan selama ini sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Rajinnya aku berdoa, baca Alkitab, baca renungan, tapi masih aja aku marah-marah. Berkata-kata kasar lah, berlaku seenaknya sama orang. Jadi ingat, kemarin aku marah-marah lagi sama Mbak Ayu. Bah, kasihan kali lah anak itu. Dia kan bekerja niat sebenarnya untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Aku harus segera minta maaf, mengakui kesalahanku. Aku harus berubah. Oh ya, Ibu Sandi. Ini laporan yang Bapak minta. Oh iya, silakan taruh di meja, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu sebentar. Oh, iya. Coba tolong panggil saya si Mbak Ayu ya. Oh iya. Suruh keluar saya. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Aduh, tumben ya. Kok Pak Potak panggil saya ya? Ada apa ya? Kok saya jadi deg-degan? Semoga nggak ada apa-apa. Nah, ini dia. Silakan masuk Mbak Ayu. Iya, Pak. Aduh, silakan Ibu. Pasti Mbak Ayu bertanya-tanya kan, kenapa saya panggil? Iya, Pak. Tumben. Jadi begini Mbak Ayu. Iya. Pasti Mbak Ayu masih ingat waktu saya marah-marah sama Mbak Ayu waktu itu. Iya. Pasti ingat lah. Iya. Jadi begini Mbak, saya ingin meminta maaf. Saya menyadari kalau sikap saya itu sangat tidak terpuji. Saya rasa Mbak Ayu tidak menaruh dendam kan sama saya. Oh tidak Pak, saya malah sudah lupa. Mungkin sekarang. Namanya orang Pak, pasti ada Iya. salah. Mungkin Bapak waktu itu lagi capek. Iya, Saya betul sekali Mbak Ayu. maklum aja Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Puji Tuhan Mbak Ayu kalau begitu, karena melalui hal kemarin pun saya belajar Mbak Ayu. Saya tahu itu salah. Apapun situasi saya harus lebih mengasihi sesama kita manusia. Iya, Pak. Saya harus bisa menghormati apapun kelas ekonominya. Ya. Jadi tidak dendam kan? Enggak Pak. Ya Enggak. sudahlah kalau gitu Iya, puji Tuhan. iya, Aku bersyukur. Ringan kali rasanya Mbak Ayu. Iya, Ringan Pak. kali. Iya. Kalau gitu silahkan Mbak Iya. kembali bekerja. Iya. Saya rasa saya janji hal ini tidak terulang lagi Mbak Ayu. Iya Pak, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Mbak Ayu. Mari, Pak. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih, di bulan yang baru ini kita kembali mengusung sebuah tema yang luar biasa, yaitu kasih yang bertindak. Sebuah tema yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan kasih sebagai bukti kasih kita kepada Kristus dan sesama. Kasih yang bertindak tentunya bukan hanya dipercakapkan tetapi dilakukan. Kasih yang bertindak berbicara tentang keluar dari hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mulai memikirkan dan terlibat kepada kebutuhan sesama. Bisa saja muncul pertanyaan, apakah situasi seperti ini saat yang tepat untuk melakukannya? Karena semua orang mengalami dampak dari pandemik yang sedang berlangsung. Jawabannya iya. Mungkin masih ada yang berpikir, saya saja masih kesulitan dan kekurangan bagaimana harus memikirkan dan membantu orang lain. Sebelum lebih jauh, mari kita masuk dalam pelayanan Yesus. Di dalam pelayanannya, Yesus bukan hanya mengajarkan tentang kasih, tetapi melakukan tindakan kasih bahkan kepada orang-orang yang terkucilkan, dianggap tidak layak dan penuh dengan dosa. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi serupa dengannya? Berarti apa yang diperbuatnya layak untuk diteladani, bukan hanya didengar, diketahui, direnungkan, didiskusikan, tetapi dilakukan. Jadilah pelaku dari kasih yang bertindak. Bagaimana caranya? Yang pertama, temukan kebutuhan. Kita bisa menemukan kebutuhan sesama paling tidak melalui dua cara, yaitu orang yang berkebutuhan datang kepada kita, yang minta tolong kepada kita untuk menjawab kebutuhannya.
Yang kedua adalah kita datang kepada orang yang berkebutuhan. Kita punya inisiatif untuk menjawab kebutuhan mereka. Situasi seperti sekarang ini banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Tidak sulit untuk menemukannya. Yang kedua adalah berbelas kasihan. Kasih yang bertindak juga berbicara perbuatan baik yang dimotivasi oleh belas kasihan. Jika kita pernah merasakan belas kasihan Kristus, maka harusnya kita lebih mudah berbelas kasihan kepada sesama. Bukan didorong karena mencari pujian dan menyukakan manusia atau promosi dan pencitraan diri, tetapi karena memang mengasihi sesama dan mau menyukakan hati Tuhan. Sama seperti Yesus ketika dia melihat orang-orang yang berkebutuhan, maka muncullah belas kasihan di hatinya. Dan ketika dia bertindak atas dasar belas kasihan, ada kebutuhan-kebutuhan yang terjawab dan berdampak pemuliaan bagi Bapa di sorga. Hal yang ketiga adalah manfaatkan sumber daya. Ketika kasih dinyatakan melalui tindakan, maka dibutuhkan sumber daya. Apakah selalu uang atau materi yang bisa kita bagikan? Tidak selamanya semuanya itu bisa menjawab semua kebutuhan orang lain. Banyak tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya dengan cara seperti memberi makan 5.000 dan 7.000 orang. Tetapi banyak kebutuhan seperti kesembuhan, pencerahan akan kebenaran, hati dan telinga yang mau mendengar, memberi nasihat, kata-kata penguatan iman diberikannya kepada mereka yang mengikuti Dia. Setiap kita dapat melakukan tindakan kasih melalui dari sumber daya yang ada. Bersyukurlah jika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan di dalam perbendaharaan materi sehingga kita dapat berbagi. Tetapi kita semua pasti punya sumber daya lainnya seperti waktu untuk berdoa bagi yang sedang mengalami kesesakan dan sakit. Ada pribadi Roh Kudus sebagai sumber kuasa di dalam kita yang meneguhkan doa-doa dengan mujizat, kesembuhan dan hikmat serta jalan keluar. Berbagi kesaksian menguatkan di dalam setiap home masing-masing. Pastinya akan meneguhkan mereka yang sudah mulai bimbang dalam menghadapi situasi. Atau kita bisa membantu mencari sumber daya yang dibutuhkan melalui teman atau sahabat yang memiliki dan mau berbagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kasih menjadi pendorong, maka pasti akan ada semangat yang menyala-nyala untuk melakukan tindakan kasih. Dan Tuhan pasti menolong kita untuk melakukannya. Mari, jadilah pelaku kasih yang bertindak agar ada banyak kebutuhan yang terjawab dan Kristus dimuliakan. Firman-Nya berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.